Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep jajanan jadul kesukaan, yaitu donat paha ayam alias chicken drumstick donat. Donat yang satu ini selain bentuknya unik, ternyata juga teksturnya super lembut, dan yang pasti bahan-bahannya mudah didapat. Selain itu juga cara membuatnya simple. Cukup diulen menggunakan tangan, itu sudah bisa kalis elastis ya guys. Dan pastinya juga cocok banget untuk ide usaha. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for subscribing. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Bahan adonan yang dibutuhkan yaitu setengah sase ragi instan atau sekitar 1 sendok makan penuh. Untuk mereknya tidak harus Fermipan ya. Sekitar 200-215 ml cairan susu. Jadi ini adalah 150 ml susu cair yang dimix dengan 65 ml air bersih. Untuk jenis susu cairnya itu bisa menggunakan susu segar atau susu UHT. Oke, masukkan. ...50 gram atau sekitar 3 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Nah ini sekarang kita diamkan selama 10-15 menit untuk memastikan kualitas ragi instan. Tutup. Sisihkan. And 15 minutes later. Nah, lihat larutan adonannya terlihat bergelembung dan berbusa, artinya ragi instannya itu masih bagus dan masih bekerja dengan baik. Sekarang lanjut tambahkan 1 butir telur. Setengah sendok teh vanili bubuk. 350 gram atau sekitar 22 sendok makan penuh tepung terigu protein sedang, atau jika ingin menggunakan tepung terigu protein tinggi juga nggak masalah, cuma nanti itu jadi beda sedikit di teksturnya ya. Oke, uleni dengan menggunakan tangan bersih, asal sampai adonan rata. Ini adonannya lumayan lengket, karena emang nggak yang seperti biasanya ya. Komposisi zat cairnya itu sengaja dibuat agak banyak untuk menghasilkan donat yang super menul dan empuk tahan lama. Nah, kalau sudah tercampur rata begini, selanjutnya tambahkan 50 gram atau sekitar 2 sendok makan mentega atau margarin. Ini saya menggunakan margarin yang dicampur dengan sedikit BOS alias butter oil substitute. Jadi harganya nggak yang mahal kayak mentega ya. Setengah sendok teh garam halus. Cuma jika kalian menggunakan unsalted butter atau jenis mentega yang tidak asin, maka takaran garam ini ditambah menjadi 1 sendok teh. Well guys, sekarang ulen adonan hingga kalis elastis. And by the way, agar tidak lengket, sebaiknya oles telapak tangan terlebih dahulu dengan secukupnya margarin. Nah, seperti ini nih, teknik mengulen manual agar adonan cepat kalis elastis. Jadi mengulennya itu nggak cuma dibanting, tapi juga diselingi dengan gerakan seperti mencuci baju. Durasi waktu mengulen dengan tangan itu sekitar 15-20 menit, tergantung skill masing-masing. Jadi emang lumayan tricky juga ya guys. Bahkan saya sendiri
waktu awal-awal mengulen dulu itu butuh waktu hingga 45 menit lebih sampai adonan kalis elastis. Atau kalau mau praktis lagi ya silahkan ulen adonan dengan menggunakan mixer spiral. Jika menggunakan mixer spiral, itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Oke, by the way, karena ini adonannya cukup lembek, jadi walau di awal itu lumayan ribet, tapi sebenarnya adonannya itu jadi cepat lentur ya guys. Tuh lihat, setelah 15 menit diulen, sekarang adonan sudah cukup kalis elastis. Bulatkan. Nah, agar adonan lebih lentur dan bagus, sekarang tahap selanjutnya adonan kita diamkan sebentar agar tidak lengket. Olesi bagian dalam wadah yang akan kita gunakan dengan sedikit minyak goreng. Lalu, tempatkan adonan yang sudah kita bulatkan, tutup, sisihkan. 20 minutes later. Nah, ini dia. Setelah 20 menit adonannya sudah cukup mengembang ya guys. Jadi emang sengaja didiamkan sebentar asal sampai adonan mengembang ringan. Tahap selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan cara dibulatkan kecil-kecil seperti ini. Untuk tiap bulatan itu beratnya sesuai selera. Ini saya timbang dengan berat masing-masing 40 gram. Nah, karena satu adonan itu jadi sekitar 700 gram, jadi satu resep ini menghasilkan sekitar 17 bulatan dengan berat 40 gram. Bentuk bulatan menjadi agak lonjong dengan cara digulung seperti ini. By the way, maaf banget ya kalau pengambilan gambarnya itu kurang jelas. Karena ini saya kemarin itu bikin-bikin sendiri, nyuting juga sendiri. Jadi tangan kanan megang adonan, yang tangan kirinya megang kamera. Oke, just forget it. Lakukan sisanya hingga habis. Selanjutnya, sebelum digoreng, proofing sebentar sekitar 12-15 menit. Tutup, sisihkan. And 15 minutes later. Nah, ini dia. Paha ayamnya sudah mengembang lumayan montok ya guys. Selanjutnya, waktunya menggoreng. Panaskan minyak goreng secukupnya, sekitar 1 liter. Dan setelah minyak benar-benar panas, kecilkan api. Goreng donat dengan menggunakan api kecil hingga kuning kecoklatan. Nah, ini agar hasil donatnya itu cantik, jadi begitu dimasukkan ke dalam minyak, itu posisi donat langsung dibalik 1 kali dulu ya. Baru nanti kalau sudah kuning kecoklatan, donat dibalik 1 kali lagi. Kalau sudah benar-benar kuning kecoklatan, balik donat. Goreng lagi hingga sisi lainnya matang. By the way, selama menggoreng ini agar donat matang luar dalam dan tidak gosong saat digoreng, pastikan gunakan api kecil. Oke, angkat. Deneng aja banget kira yo. Gue, deleng, nyempluk banget ya. Iya, anu kayak sing nonton, Bok. Hahaha, kayak kowe lah. Tuh kan, keluar white ringnya
Jadi pastinya juga teksturnya sangat empuk. Tiriskan di atas tisu atau kertas agar minyak terserap. Goreng sisanya hingga habis. Setelah digoreng semua, sekarang dinginkan donat. Sambil menunggu agar benar-benar dingin, selanjutnya waktunya membuat buttercream untuk topping donatnya ya. Untuk membuat buttercream ekonomis, bahan yang dibutuhkan yaitu 175 gram gula halus, 50 gram margarin, 50 gram mentega putih. Atau diganti dengan full margarin semua juga nggak masalah. Bahkan untuk rasa yang lebih mantap lagi, yang ini bisa diganti dengan mentega. 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu 2 sendok makan susu kental manis. Oke, mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan pucat. Matikan mixer. Satu resep buttercream ini cukup untuk mengoles hingga 100 buah donat paha ayam. Jadi kalau sisa sebaiknya simpan di kulkas. Dan jika disimpan di kulkas, itu bisa tahan hingga 6 bulan ya. Well guys, yang ini sekarang kita sisihkan dulu ya. Jangan lupa siapkan juga aneka topping lainnya, yaitu ada coklat meses. Untuk warnanya sesuai selera saja ya. Selanjutnya, balik lagi ke donat paha ayam tadi. Jika donat sudah dingin, sekarang tusuk donat di bagian ujungnya dengan menggunakan lidi atau tusuk sate. Seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, kalau sudah ditusuk lidi, selanjutnya waktunya ditopping ya guys. Topping donat dengan cara dioles buttercream seperti ini. Buttercreamnya ini dioles cukup di salah satu sisinya saja, biar hasilnya rapi. Dan rasanya itu nggak terlalu enak, karena jika kedua sisinya itu dioles buttercream, jadinya ya lebih boros dan over topping gitu deh. Dan ini dia, selesai. By the way, kalau kalian suka donat yang versi savory alias versi gurih gitu, kita bisa menopping donat dengan menggunakan mayonis. Caranya sama, jadi dioles seperti buttercream tadi ya. Lalu taburi atasnya dengan abon kering. Bisa abon ayam, abon sapi, atau abon ikan juga nggak masalah. Jadi silahkan ditopping sesuai selera. Oke, selesai. Ini dia, donat paha ayam ala The Hasan Video siap disantap. Kalau kalian sendiri gimana? Suka yang versi manis atau yang versi gurih? Yang jelas semuanya sama-sama mantap ya. Well guys, berikutnya tips dan trik seputar donat paha ayam. Untuk pembuatan donat ini, itu emang sengaja tidak langsung ditusuk dengan lidi saat digoreng. Karena kan pernah tuh, kapan hari itu saya bikin donat paha ayam dan langsung ditusuk lidi terus digoreng.
Ternyata hasilnya itu kurang maksimal karena donat jadi rawan tenggelam saat digoreng. Teksturnya itu jadi rawan berminyak. Selain itu juga whitening-nya jadi susah muncul. Dan pastinya jadi ribet dan tidak praktis karena kapasitas menggorengnya itu jadi sedikit, maksimal cuma 3 donat saja ya. It waste the time so much, I think. Cukup membuang waktu yang lama ya. Tapi sebenarnya sih jika ditusuk di awal itu hasil tusukannya jadi lebih kokoh, enggak yang gampang goyang gitu. So, kalau lebih suka donatnya ditusuk di awal juga enggak masalah ya. Exactly. You can choose which one is your preference. Saat membentuk donat paha ayam, itu sebenarnya lumayan tricky. Pastikan bentuknya itu benar-benar lonjong, agar nantinya bisa menyerupai paha ayam. Karena awal-awal saya bikin donat ini juga bentuknya nggak banget. Jadi di awal saya bentuk agak bulat gitu. Dan ternyata setelah mengembang, jadinya bentuknya itu semakin membulat. Dan saat digoreng ya makin gak karuan begini deh hasilnya. Astagfirullahaladzim. Waduh, yakinlah. Lagi siapa? Deneng kayak telembungan dicirat lah yuk. Telembungan gundulmu. Wong donat paha ayam kok ya. Oke, seperti apapun bentuknya, asalkan donat itu terlihat mengembang dan mempunyai whitening, bisa dipastikan donatnya itu tahan empuk hingga 3-4 hari ya. Yang terpenting setelah ditopping, simpan donat di wadah tertutup seperti ini. Dan jika disimpan di kulkas, sudah pasti keempukannya itu bisa bertahan lebih lama lagi, sekitar 5-6 hari. Mantap kan ya? Untuk waktu pembuatan yang lebih singkat, adonan donat bisa di-proofing cukup 1 kali saja, yaitu ketika donat mau digoreng. Jadi setelah adonan diulen hingga kalis elastis, adonannya itu sebenarnya sudah bisa langsung dibentuk ya guys. Hanya saja jika menggunakan teknik ini, hasilnya itu terkadang jadi kurang mulus. Seperti ini nih tampilannya. Kulitnya itu kayak ada gelembung-gelembungnya karena emang akibat proses proofing yang hanya 1 kali. And last but not least, resep donat ini adalah hasil recook resep andalan dari Chef Farah Queen. Cuma dengan tanpa mengurangi rasa hormat, resepnya itu saya modif di beberapa bagian ya. Kayak misalnya tepung terigunya itu saya bikin jadi 350 gram. Lalu takaran ragi yang saya kurangi hampir separuhnya. Juga penggunaan ragi instan yang saya aktifkan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Intinya sih disesuaikan dengan bahan yang ada dan selera pribadi. But anyway, terima kasih banyak buat Chef Farah Queen yang sudah membagikan resep donat paling lembut sedunia. Dan buat kalian yang belum subscribe channel beliau, rugi banget deh. Karena ada banyak banget ilmu memasak di sana. Jika dijadikan ide usaha, untuk 1 resep ini, itu kemarin saya hitung-hitung modal totalnya per 1 resep itu sekitar Rp35.500. Sementara jika donatnya ini dijual, itu harga per buahnya sekitar Rp3.500 sampai Rp5.000. So, omzet yang didapatkan per 1 resepnya yaitu sekitar Rp59.500 sampai Rp85.000. Jadi untungnya itu sudah cukup lumayan ya. Sebenarnya untuk harganya itu nggak ada patokan, tinggal kita hitung saja modal totalnya itu berapa, lalu kita mau ambil untung berapa, mau 100% atau 150%. Boleh, silahkan disesuaikan dengan pangsa pasar masing-masing. Di marketplace dengan kemasan yang cantik, bahkan saya lihat itu ada yang jual Rp8.000 per biji. Berat adonannya itu sekitar 50 gram. Jadi emang terlihat montok. Dan ternyata juga banyak yang beli ya, walaupun agak mahal. Jadi intinya sih, berapapun harga yang kita patok, itu mau agak mahal juga nggak masalah, asalkan kualitas produknya benar-benar dijaga. Dengan begitu, pembeli juga akan merasa puas dengan produk yang kita buat. Oke, demikian tadi cara membuat donat paha ayam
ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.